Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Bertemu lagi dengan saya Ki Sodobono. Di episode kali ini saya sedikit emosional menanggapi suatu berita yang mungkin beberapa hari ini marak di berbagai media ya, yaitu ada salah satu oknum yang membuang sesajen atau saji dari saudara kita umat Hindu yang ada di Semeru ya, yang ada di Pronojiwo, tepatnya di daerah Pronojiwo ya, yang sedang mengalami musibah bencana erupsi Semeru. Saya sebagai putra asli Lumajang, saya kelahiran Lumajang, Jawa Timur, sangat-sangat menyayangkan berita tersebut. Saya sampai berpikir ya, saya membuat video ini gitu ya, karena saya gini loh, teman-teman saya, para penontonnya Kisodobon ini kan tersebar di seluruh dunia ya, ada di luar negeri sana, dan ada teman-teman juga dari Indonesia sendiri gitu ya. Banyak sekali penonton Kisodobono di mana-mana, dan saya berpikir sepertinya saya juga harus menyuarakan ini agar tidak terjadi persepsi yang macam-macam akibat dari video viral tersebut, video oknum yang membuang sesajen itu. Saya ingin sedikit bercerita. Di Lumajang, tempat saya itu ya, semua hidup berdampingan. Ya, semua hidup berdampingan, semua agama. Banyak agama yang ada di tempat saya lahir itu, ya, dari Kristiani, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu ada semua di wilayah saya di Lumajang. Dan kalau teman-teman datang ke kampung saya, bermain di daerah saya, di daerah Lumajang sana, itu teman-teman akan sulit membedakan. Maksudnya orang ini tuh agamanya apa, orang itu keyakinannya apa, karena semua sama, berbaur. Ya, ini pengalaman pribadi saya di tempat kelahiran saya ya. Saat Lebaran, semua orang itu membuat opor ayam dan membuat makanan-makanan karena akan ada tamu yang datang. Ya, semua orang. Saya kagetnya begini, pada waktu saat saya masih kecil itu ya. Saya datang ke rumah tetangga saya yang mungkin sekitar berapa blok dari saya. Itu waktu saya SMP. SMP itu berarti saya sebenarnya sudah tinggal di Jakarta, sudah tinggal di Bekasi maksud saya, dan pulang kampung ke kampung saya itu. Seperti biasa setelah sholat Id kita akan berkeliling untuk salam-salaman ya, untuk datang ke tetangga-tetangga terdekat untuk kita saling bermaaf-maafan. Saya kagetnya adalah saya datang ke tetangga saya yang hanya berbeda berapa rumah gitu. Datang ke rumahnya tetangga saya tersebut, saya masuk ke dalam, sudah banyak makanan ya, pokoknya seperti layaknya memang nuansa-nuansa Lebaran, makanan opor dan sebagainya. Dan saya lihat juga penghuninya itu memakai baju kebaya gitu ya, ada sedikit kerudung, terus yang laki-laki juga memakai sarung gitu ya, dan bersalam-salaman. Nah, saya terkaget-kaget ya, karena di dalam itu ada salib. Iya, tapi indah teman-teman. Ternyata yang saya datangi itu beragama Katolik ya. Dan memang di kampung saya itu, di Gesang tepatnya, di rumah saya kan ada musola, depan rumah saya itu punya musola gitu. Di sekitar 200 meter atau 300 meter di belakang itu ada gereja Katolik, teman-teman. Tapi yang membuat saya merasa takjub adalah yang tadi saya salam-salaman ternyata orang Katolik, dan dia merayakan Lebaran juga, memberikan makanan dan sebagainya. Indah teman-teman, di tempat saya itu semua berdampingan. Saya bilang begini, di daerah saya itu sangat membedakan mana yang agama ini dan mana yang agama itu. Semua sama, semua berbaur. Jadi oknum tersebut saya rasa
Ya, saya mohon maaf tidak mau berpikir aneh-aneh, tapi saya rasa dia baru belajar agama, ya, kemarin sore sepertinya. Apakah juga dia tidak paham bahwa Indonesia ini bermacam-macam budaya dan mempunyai beberapa keyakinan yang sudah diakui oleh negara kita? Apakah dia lupa? Atau dia memang dia bodoh gitu ya, dengan bangganya mempertontonkan membuang sesajen yang itu mungkin bukan dari umat Islam, bukan dari kalangan kita umat Islam, itu dari keyakinan lain, itu tata cara mereka. Orang ini tuh belajar ini nggak sih ya, PPKN? Dulu bahasanya PPKN ya, atau di kampusnya belajar nggak sih tentang kebudayaan bangsa kita? Dia pernah mengetahui pembelajaran tersebut atau tidak? Dan apakah dia tahu tentang sejarah dulu bangsa kita ini berjuang untuk kemerdekaan itu dari semua kalangan, nggak hanya orang Muslim saja, orang Katolik, Kristen, ya, kemudian Hindu, Buddha, Islam, itu berjuang untuk meraih kemerdekaan bersama-sama. Saya rasa orang ini kalau dibilang hilaf juga nggak mungkin lah. Dia tahu cara berkomunikasi yang baik sepertinya di dalam videonya tersebut. Ya, dia bisa mengoperasikan video. Masa dia nggak tahu bahwa yang dia lihat itu adalah keyakinan dari agama lain? Memang di negara kita ini ada 3 menurut saya, pendapat saya, kaitannya dengan pemahaman keyakinannya. Ada orang yang sepertinya itu merasa keyakinan paling benar dan yang lainnya salah. Ada di negara kita ini. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan dia itu salah dan haram, atau yang bilang itu musyrik. Ada juga orang yang sedikit mempunyai pemahaman, atau bukan sedikit ya, atau orang yang mempunyai pemahaman moderat bahwa kultur atau kebudayaan kebiasaan di masa lalu itu bisa kita pelan-pelan kita sempurnakan dengan keyakinan yang ada, yang kita miliki sekarang. Ya, ada lagi orang juga yang di negara kita ini memang sangat-sangat menghargai ya, masing-masing saja. Ada yang seperti itu. Mungkin orang dari kalangan ini yang pertama nih, yang berpikir bahwa dialah yang paling benar, bahwa dia lupa tinggal di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan ada beberapa keyakinan yang kita anut di negara kita. Orang-orang tersebut tuh harusnya nggak membuat video seperti itu. Dia mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman. Mempermalukan dirinya sendiri, dan kita bisa melihat bahwa dia itu kurang bergaul, wawasannya kurang luas, ya, pendidikannya udah pasti kurang. Dia membawa keyakinan dia di publik, ya. Nggak semua orang Islam kayak ente. Nggak semua orang Islam kayak Anda, pikirannya sempit. Ya. Anda lupa hidup di mana? Di Indonesia. Saya sangat kecewa besar karena saya orang Lumajang. Tempat di mana dia itu membuat video, membuat keonaran menurut saya dengan pengetahuannya yang sempit. Ya. Anda sudah mengganggu, Anda merasa diri Anda hebat, Anda merasa diri Anda paling benar, ya. Ternyata Anda lupa bahwa ternyata Anda lucu, maksudnya ya, mempertontonkan kebodohan yang Anda punya. Bodoh. Tapi saya yakin masyarakat kita tidak akan terpancing. Masyarakat kita sudah tenang, ya. Masyarakat kita memang sudah bisa saling menjaga. Tapi orang-orang seperti Anda memang harus bertanggung jawab agar tidak muncul oknum-oknum seperti Anda di bangsa ini. Apapun itu pemahaman Anda tidak layak ada di Indonesia. Nggak layak pemahaman Anda itu, ya. Saya ini Muslim. Terus terang saya ini Muslim. Saya dari keluarga Muslim. Tapi saya
saya dididik nih di Indonesia. Islam juga tidak segitu jeleknya seperti kelakuan Anda. Islam nggak gitu. Islam tuh damai, ya. Islam tuh damai. Nabi itu membawa dengan damai. Wali-wali Allah dulu menyebarkan agama Islam di Nusantara itu juga dengan cara damai, menyatukan kebudayaan malah. Kemudian dibumbui dengan nuansa-nuansa Islam, ajaran-ajaran Islam. Dan Anda itu merusak. Apapun aliran Anda juga nggak layak. Kalau Anda mempunyai aliran-aliran tertentu yang memang mengizinkan untuk merusak gitu ya, pemahaman-pemahaman atau keyakinan orang lain. Kasihan Anda mempertontonkan kebodohan Anda sendiri. Untuk itu Anda harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab tentang hal tersebut. Saya sebagai putra daerah sana merasa kecewa dengan kelakuan Anda. Selagi para penonton yang Sudah Kuno, ya, tolong sikapi dengan bijak, jangan sampai merusak tatanan kebudayaan kita. Sebarkan ini, mudah-mudahan jadi kebaikan, insya Allah. Sekali lagi, tetap fokus di mana Anda berada, jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum tentu akurat kebenarannya. Teliti lagi, cek kembali agar kita tidak terperangkap dalam isu-isu yang menyesatkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.